Haleluya, jumpa lagi kita di Sekam Padi. Hari ini saya akan bicara mengenai latihan. Ada satu ungkapan yang mungkin kita sudah sering dengar tentang latihan, bagaimana pentingnya latihan. Nah, kata-kata ini berkata bahwa practice makes perfect. Jadi latihan-latihan yang dijalani itu membuat seseorang menjadi mahir akan sesuatu yang dilatih berulang-ulang. Nah, seorang juara dunia, saya lupa cabang olahraga apa, tapi yang pasti dia olahraga perorangan. Satu saat dia ditanya apa rahasianya sehingga dia menjadi juara dunia yang luar biasa, gitu, karena mendominasi selama beberapa tahun. Lalu dia sampaikan bahwa rahasianya hanya latihan, practice, latihan terus, latihan. Ditanya berapa lama dia berlatih, 1 tahun, 2 tahun, enggak. Dari kecil dia berlatih, sehingga dari mulai usia 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, tapi sepanjang usianya dia, selain dia harus sekolah, bahkan ada beberapa juga yang sekolahnya bukan di sekolah umum, tapi di sekolah private gitu ya. Waktu-waktunya dihabiskan dengan berlatih. Di saat teman-teman sebayanya bermain dengan teman-teman sebaya, atau bersantai, atau memainkan hobi yang lain dengan santai, dia harus berlatih. Hari-harinya hanya isinya latihan, dan bahkan hari-harinya itu membosankan. Ada masanya dia bosan karena monoton, setiap hari dia harus lakukan. Sekolah, tidur harus cepat, makan harus baik, berlatih. Latihan olahraganya, latihan stamina, dan yang lain-lain. Dan mungkin juga dia merasa capek atau lelah. Sering mungkin dia akan merasa capek atau lelah, atau bahkan juga sakit. Nah, kalau dia berlatih dengan guru, nggak sekali 2 kali, dia mungkin kena marah karena melakukan satu kesalahan dalam melatih pukulan atau melatih servis dan yang lain-lain, gitu ya. Jadi intinya adalah latihan, dia membiasakan diri dengan yang tidak biasa. Jadi ada yang membiasakan diri dengan hal yang tidak biasa dan lain-lain ya. Jadi banyak hal yang dia harus lakukan di dalam satu latihan. Nah, mari kita baca di dalam suratan 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Menulis demikian, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Tadi udah disampaikan bahwa berlatih itu supaya mahir. Ya. Kenapa kita harus berlatih untuk beribadah? Supaya kita mahir. Kenapa kita harus mahir? Karena di pasal 4 ayat yang ke-1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi di masa akhir ini banyak roh-roh penyesat, banyak juga penyesat-penyesat, banyak juga
ajaran-ajaran yang penuh dengan tipu daya, sama seperti Hawa pada saat ditipu daya oleh ular tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan 1 Petrus berkata, ada singa yang mengaum-ngaum yang siap untuk menerkam orang yang dapat diterkamnya. Jadi kita berlatih di dalam beribadah, kita berlatih untuk memuji Tuhan, kita berlatih untuk bernyanyi, berdoa, menyembah, berlatih untuk musik, berlatih untuk merapihkan gereja, berlatih untuk mengadministrasikan pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja, kegiatan-kegiatan di dalam gereja, dan bukan hanya itu saja. Kita pun juga berlatih untuk bersaksi. Kita berlatih untuk hidup damai dengan semua orang. Kita berlatih untuk lemah lembut, sabar, penguasaan diri di antara sesama. Pada saat kita keluar dari gereja, kita menjadi orang-orang yang mahir untuk lemah lembut kepada orang yang tidak seiman dengan kita atau yang berseberangan dengan kita, sehingga mereka juga boleh dimenangkan bagi Kristus. Kita menjadi orang yang panjang sabar. Kita orang yang berkata-kata dengan baik, pilihan katanya baik. Dimulainya dari mana? Dari latihan ibadah. Jadi ibadah bukan cuma sekedar kita datang ke gereja lalu kemudian ikut liturgi, pembukaan, nyanyi-nyanyi, lalu kemudian dengar firman, doa lagi, selesai. Enggak. Tapi latihlah dirimu beribadah. Kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita juga mempraktekannya. Kita bersaksi kepada teman-teman seiman, kita bergaul dengan mereka, kita membawa diri kita dengan baik, kita melakukan perintah Tuhan, kita melakukan firman Tuhan di antara sesama. Dengan begitu kita akan menjadi mahir, sehingga pada saat kita keluar dari gereja, kita bersosialisasi dengan orang-orang di luar, kita sudah menjadi orang yang mahir. Nah, latihan, tujuan akhir dari latihan 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, 20 mulai ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi dalam pertandingan, kita sedang bertanding, kita berlatih. Latihlah dirimu beribadah. Lalu kemudian kita keluar melakukan pertandingan. Dan dalam pertandingan itu harus ada pemenang. Nah, pemenang-pemenang itu di ayat yang ke-25 katakan, sebab tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Kita belajar menguasai diri dalam segala hal di ayat yang ke-25. Di ayat yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kita berlari, kita bertanding, kita berlatih untuk bertanding punya tujuan. Tujuan kita satu, kembali ke rumah Bapa yang kekal. Dan di ayat yang ke-27, Rasul Paulus menulis, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi yang kita latih dalam ibadah-ibadah kita adalah latihan-latihan rohani. Bagaimana kita harus melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan. Jadi dalam pertandingan, kita punya tujuan. Tujuan kita adalah hidup yang kekal. Dan untuk masuk ke dalam pertandingan, kita butuh latihan. Latihan-latihan rohani yang sudah diberikan pedomannya oleh firman Tuhan untuk kita dengar, baca, renungkan,
dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita jalani selama ini, kita berlatih dalam beribadah. Itu bukan cuma sekedar melatih liturgi kita di gereja, tetapi kita juga melatih mendengar, melakukan, dan taat, tekun dalam melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita mau menjadi pemenang-pemenang, selalu masuk ke dalam kemenangan lepas kemenangan, menjadi lebih dari pemenang. Latihlah dirimu beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.